Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang C, yaitu basa kuat. Sama seperti asam kuat, mengapa disebut basa kuat? Karena dia terionisasi sempurna dengan alfanya sama dengan 1 atau sekurang-kurangnya mendekati 1. Ya, basa-basa tersebut contohnya misalnya LiOH, ya, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Ini adalah contoh-contoh basa kuat, di mana untuk menghitung pH basa kuat kita menghitung berapakah konsentrasi OH min-nya, yaitu A dikalikan molaritas basa. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya saya punya 100 ml larutan 0,1 molar BaOH 2 kali. Diminta berapakah pH-nya. Kita harus menghitung konsentrasi OH minusnya dulu, sama dengan A dikalikan molaritas basa, berarti 2 kali 0,1 berarti 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1, berarti pOH-nya adalah minus log konsentrasi OH min, ya, berarti maka pOH-nya adalah 1 minus log 2, berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 1 min log 2, berarti sama dengan 13 plus log 2, atau 13 plus 0,3 sama dengan 13,3. Seperti itu. Baik. Atau kalau kita balik, misalnya begini, saya punya CaOH 2 kali, diketahui mempunyai pH itu sebesar 12 min log 2, misalnya begini. Berapakah molaritas CaOH 2 kali? Misalnya demikian. Maka karena pH-nya sama dengan 12 min log 2, maka kita mencari pOH-nya, yaitu 14 dikurangi pH. Berarti 14 dikurangi 12 min log 2 jadinya adalah 2 plus log 2. Oke, 2 plus log 2. Begitu? Baik, kita harus ubah dia menjadi min, menjadi 2 minus log 2 pangkat min 1, atau sama dengan 2 min log setengah. 2 min log setengah. Berarti konsentrasi OH minusnya adalah setengah kali 10 pangkat min 2, atau 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat minus 3. Padahal kita tahu konsentrasi OH min itu adalah A dikalikan molaritas basa. Maka kalau OH min-nya 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali molaritas basa. Maka molaritas basanya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Contohnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang keempat, yaitu basa lemah. Ya, basa lemah. Disebut basa lemah karena dia terurai sebagian. Ya, terurai sebagian dengan 0 lebih kecil alfa lebih kecil 1. Contoh-contoh basa lemah misalnya adalah NH4OH, ya.
yang lain AlOH 3 kali, dan seterusnya. Ya. Yang pertama, konsentrasi OH-nya adalah alfa kali molaritas basa. Yang kedua, konsentrasi OH-nya adalah akar Kb kali molaritas basa, di mana Kb itu adalah tetapan ionisasi basa. Maka nantinya alfanya adalah sama dengan akar Kb per molaritas basa. Begitu. Baik, mari kita masuk ke yang keempat, yaitu pH campuran. Ya, mari kita mulai dengan yang pertama, pH campuran, yaitu yang pertama asam atau basa yang dicampur dengan air, maka kita sebut sebagai pengenceran. Oke, kalau pengenceran kita akan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2, di mana V2 adalah V1 ditambah V2O. V2 adalah V total. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya 100 ml 0,1 molar HNO3, misalnya begitu, dicampur dengan 150 ml H2O. Yang ditanya adalah berapakah perubahan pH-nya. Artinya pH sebelum penambahan H2O berapa, yang kedua pH setelah penambahan H2O berapa. Jadi kalau yang pertama pH sebelum penambahan berarti dia 0,1, konsentrasi H plusnya adalah 1 dikalikan 0,1 berarti 10 pangkat min 1, maka pH-nya sama dengan 1. Yang kedua, dengan cara pengenceran M1V1 sama dengan M2V2, berarti ini 0,1 dikalikan 100 sama dengan M2. Ini adalah 100 ditambah 150, maka kita dapatkan 10 sama dengan 250 M2. Maka M2 nya adalah 1/25. M2 nya adalah 1/25. Maka kalau dia 1/25 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2, berarti konsentrasi H plusnya adalah 1 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 2, berarti pH nya adalah 2 min 4 atau 2 min 2 kali 0,3, berarti 2 dikurangi 0,6 berarti 1,4. Itu contoh dari asam atau basa yang dicampur dengan air. Yang kedua, campuran yang kedua yaitu campuran yang sejenis. Maksudnya campuran yang sejenis itu asam dicampur dengan asam, basa dicampur dengan basa. Campuran yang sejenis, kalau dia asam maka yang kita cari adalah konsentrasi H plus campuran, yaitu M1V1 ditambah M2V2 ditambah dan seterusnya per V nya adalah V total. Sedangkan konsentrasi OH- sama dengan M1V1 ditambah M2V2 dan seterusnya
per P total. Seperti itu. Baik, saya berikan contoh seperti ini. Saya punya 100 ml larutan 0,1 molar NaOH dicampur dengan 200 ml 0,5 molar NaOH, ya, serta 200 ml 0,2 molar NaOH. Pertanyaannya adalah berapakah pH campuran? Ya, berapakah pH? Karena ketiganya adalah sama, yaitu NaOH, maka kita harus mencari masing-masing. Yang pertama, konsentrasi OH min dari NaOH yang pertama adalah 0,1. Itu yang pertama. Untuk OH min yang kedua itu adalah 0,5 dan OH min yang ketiga adalah 0,2 molar. Kalau kita hitung konsentrasi OH min campurannya, berarti 0,1 kali 100 ditambah 0,5 kali 200 ditambah 0,2 kali 200 dibagi 100 tambah 200 tambah 200. Maka kita dapatkan 10 ditambah 100 ditambah 40 per 500. Berarti kita dapatkan 150 per 500 atau sama dengan 30 per 100 atau 0,3 molar. Ya, 0,3 molar. Baik, maka POH-nya dihitung dari, yaitu min log konsentrasi OH min, berarti sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 1 atau 1 min log 3. Log 3 adalah 0,5, berarti 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Ya, padahal pH itu adalah 14 dikurangi POH, berarti 14 dikurangi 0,5 berarti 13,5. Ya, itu adalah contoh yang kedua, yaitu campuran dengan kita mencampurkan sesuatu yang sama. Yaitu yang ketiga, mari kita lihat campuran yang ketiga. Campuran yang ketiga adalah kita membuat campuran yang berbeda. Khusus untuk campuran yang berbeda pada kesempatan ini, itu kita masih membicarakan tentang campuran antara asam kuat dan basa kuat. Karena yang lemah akan dibicarakan setelah ini. Baik. Kalau kita mencampurkan sesuatu asam kuat dan basa kuat, itu ada dua hasilnya. Hasil yang pertama adalah yang kita sebut sebagai penetralan. Ya, penetralan. Itu keduanya sama, menghasilkan pH sama dengan 7. Ya, penetralan. Nah, kalau penetralan itu NH plusnya itu sama dengan NOH minus. Kalau ini kita campurkan asam kuat
ditambah dengan basa kuat, tetapi tidak ada yang tersisa. Kalau tidak ada yang tersisa disebut dengan penetralan. Rumusnya adalah NH plus sama dengan NOH-. Yang kedua, kalau asam kuat ditambah dengan basa kuat, itu ada yang tersisa. Ya. Kalau ada yang tersisa, berarti pH-nya mengikuti yang tersisa. Kalau sisanya asam, maka konsentrasi H plus sisa adalah sama dengan berapakah NH plus dikurangi NOH min per volume total. Itu yang pertama. Kalau yang tersisa basa, maka konsentrasi OH min sisa adalah NOH min dikurangi NH plus per volume total. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu, yaitu yang penetralan. Misalnya begini, saya punya 250 ml larutan 0,4 molar HCl dapat dinetralkan dengan 0,1 molar BaOH 2 kali. Pertanyaannya adalah berapakah volume BaOH 2 kali? Begitu? Maka kita akan mencari mol masing-masing H plus dan OH min. Untuk HCl, konsentrasi H plusnya adalah A dikalikan molaritas asam, berarti 1 dikalikan 0,4 berarti 0,4 molar. Berarti N-nya adalah 0,4, kita kalikan 250 berarti 100 milimol. Untuk BaOH 2 kali, OH-nya adalah 2 kali 0,1 berarti 0,2 molar. Berarti N-nya adalah sama dengan 0,2, kita kalikan X yang kita cari. Ya. Ini adalah NH plus, ini adalah NOH. Karena di situ dikatakan dapat dinetralkan, maka NH plus sama dengan NOH. 100 itu sama dengan 0,2 X, maka X adalah 100 per 0,2 atau 500 ml. Contohnya seperti itu. Mari kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana jika ada yang tersisa? Bagaimana jika ada yang tersisa? Misalnya begini, saya punya 250 ml larutan HNO3 dengan pH sama dengan 2. Begitu dicampur dengan X mililiter larutan CaOH 2 kali dengan pH-nya sama dengan, katakanlah misalnya 13. Pertanyaannya adalah tentukanlah X bila campuran tersebut menghasilkan pH sebesar, katakanlah misalnya 11 plus log 4. 11 plus log 4. Karena pH yang dihasilkan itu basa, berarti basanya tersisa, asamnya habis.
Mari kita lihat. Kalau kita punya pH sama dengan 2, berarti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 2 molar. Kalau kita punya pH sama dengan 13, berarti pOH-nya sama dengan 1, berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 1 molar. Ya, begitu. Setelah dicampur konsentrasi OH-nya, maaf, kita harus menghitung pH-nya terlebih dahulu. Karena pH campuran adalah 11 plus log 4, berarti pOH-nya adalah 3 min log 4, atau konsentrasi OH-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka konsentrasi OH- campuran adalah NOH- dikurangi NH plus per volume total. Ya. Ini berarti 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan NOH-, berarti 10 pangkat min 1 dikalikan X dikurangi NH plus, berarti 10 pangkat min 2 dikalikan 250 per 250 ditambah dengan X. Begini. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 1 X minus ini 2,5 per 250 plus X. Kita kalikan ke sana. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 250 plus X itu sama dengan 100 dikurangi 2,5. Begitu. Berarti ini 0,25, ya, 0,25 dikalikan 4, berarti ini 1 ditambah 0,004 X sama dengan 10 pangkat min 1 X min 2,5. Ke sana berarti 3,5 sama dengan 0,104 X. Maka X-nya sama dengan 3,5 per 0,104 mili. Itulah bagian kedua dari kuliah.